Pemirsa, kita lihat lagi Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyatakan akan selalu membela Zionis Israel. Hal itu disampaikan Harris dalam pidatonya di konvensi Partai Demokrat di Chicago, Amerika Serikat, Kamis 23 Agustus 2024. Alih-alih mengutuk genosida rezim Zionis Israel terhadap bangsa Palestina, Kamala Harris justru mengutuk perlawanan kelompok kemerdekaan Palestina, Hamas. Hal ini disampaikan Harris ternyata pada saat berpidato di konvensi Partai Demokrat sebagai kandidat calon presiden Amerika Serikat. Harris bahkan bersumpah untuk selalu membela Israel dan genosida Israel terhadap Palestina yang sudah membunuh ratusan ribu warga Palestina disebutnya sebagai langkah membela diri. Sama halnya seperti sikap Joe Biden, Harris menyatakan Amerika akan meneruskan dukungan terhadap Zionis Israel, diantaranya dengan memasok senjata untuk pasukan Zionis. Calon presiden dari Republik Donald Trump juga menyatakan dukungan Zionis Israel. And America, we must also be steadfast. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa, kita ulas bersama Pak Malik. Pak Malik, kalau kita lihat tadi kan ini adalah pernyataan yang disampaikan seputar Israel Palestina. Kedua-duanya sebenarnya sama saja kan kalau kita lihat dari apa yang dipropose untuk Israel Palestina? Mereka seperti berlomba-lomba. Berlomba-lomba menyatakan siapa yang lebih mendukung, ya kan. Memang kita nggak bisa terlalu banyak berharap dari kedua ini akan terjadi perubahan yang signifikan di Palestina, ya. Akan sulit karena memang faham mereka lah, ya, dari awal memang seperti itu. Dan ini nggak lepas dari pengaruh AIPAC, ya. Orang di sini sering katakan sebagai lobby, ya, lobby Israel. AIPAC, American Israeli Political Action Committee sebetulnya namanya, yang sangat-sangat kuat di Amerika, ya. Ya, mereka, jadi kita nggak akan bisa banyak beranggap mengharap gitu, ya, ada perubahan yang signifikan dari keduanya. Walaupun, nah ini yang menarik menurut saya, masyarakat, sentimen, ya, di publik di Amerika sudah sangat-sangat berbeda sebetulnya, sudah sangat-sangat berubah dari misalnya 5-10 tahun yang lalu terkait dengan konflik Palestina, ya, di Palestina. Dulu biasanya kalau protes anti Israel itu yang datang sedikit sekali, Mbak Valen. Sekarang banyak kan? Sekarang banyak sekali. Bahkan kemarin mahasiswa, banyak kalangannya. Betul, mahasiswa itu kalau nggak salah kemarin ada lebih di 170 kampus yang sit-in. Ada sit-in, ada demonstrasi, ya, menduduki kampus itu, ya. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan Jewish for Palestine itu misalnya, itu sekarang banyak sekali. Di New York itu berkali-kali mereka demo besar, bahkan sampai menutup stasiun, ya, stasiun besar, stasiun kereta besar di New York seperti, ya. Nah, tapi ada yang berbeda yang disampaikan Kamala Harris. Mungkin ini ada seperti secercah harapan saja sebenarnya, Prof. Yang mengatakan kalau mengutuk apa yang dilakukan oleh Hamas, tapi perlu memperhatikan bagaimana nasib-nasib warga sipil. Berarti ini kan soal approach kan, soal pendekatannya bagaimana. Apakah dua ini berbeda antara Trump dan juga Harris? Saya kira sama saja. Dan itu dari 10, 15, 20 tahun yang lalu, ya, selalu sama, ya. Pesannya itu double-sided, ya, double-sided message. Yes, we have to create peace, two-state solutions dan sebagainya, kan begitu untuk persoalan Palestina. Tapi kan realitas di lapangannya, on the ground nggak begitu. Settlement terus berlangsung, ya, terus berdiri, suplai senjata juga jalan terus, dan seterusnya. Termasuk yang kita lihat pada saat Kamala Harris bertemu dengan Benjamin Netanyahu beberapa bulan yang lalu? Sama, iya, saya kira pesannya sama. Kalau dari sisinya Trump kan Kamala ini kurang mendukung Trump, kurang mendukung Israel, kan gitu, ya. Bahkan kalau oleh Trump di label ini she hate Israel, gitu, ya. Mereka bahkan Kamala 2 tahun lagi kalau Kamala jadi presiden, saya ya enggak, itu kan ininya retorikanya Trump, ya. Tapi kalau dari sisi politik luar negeri dan dukungan, khususnya dukungan
dana dan senjata, saya nggak bisa lihat ada perbedaan antara kedua. Nah, bagaimana dengan ada perbedaan kalau Donald Trump mungkin akan mengurangi cawe-cawe ke luar negerinya? Itu ada juga pengamat yang mengatakan seperti itu. Berbeda dengan Kamala Harris yang mungkin akan mengutamakan diplomasi, kerjasama bilateral, multilateral. Apakah ini akan berdampak juga untuk Timur Tengah? Nah, di tempat lain barangkali ya, Trump dengan background dukungan konservatif, barangkali akan lebih restrain, akan lebih menahan diri untuk dalam tanda kutip cawe-cawe dan sebagainya. Ukraine misalnya, udah berkali-kali dia bilang kita nggak perlu ikutan di situ. Gitu beda ya. dengan Kamala. Kamala, ya beda. Dalam hal ini beda sekali dengan Kamala atau Joe Biden yang memang ingin terlibat di situ gitu ya. Tapi kalau untuk Palestina barangkali enggak. Alasannya apa tuh, Prof? Nah itu saya kira ya pressure dari Political Action Committee tadi di Amerika yang sangat mendukung Israel itu tinggi sekali. Yang menarik sebetulnya saya kira untuk ke depan ini melihat sentimen publik lawan lobby tadi itu. Itu nanti akan seperti apa. Saya kira kok sentimen publik ini sudah sampai di tipping point, nggak mungkin dibalik lagi gitu. Untuk yang dukungan terhadap Palestina dan mulai kritis terhadap Israel itu nggak akan bisa dikembalikan lagi. Hanya akan bisa tambah terus. Akan semakin banyak yang peduli pada Semakin isu banyak yang ini. peduli karena nggak bisa, informasi tidak bisa ditahan-tahan lagi, ya kan? Informasi dan grassroots movementnya anak-anak muda ini kan luar biasa. Video dari Gaza itu langsung sampai ke mereka gitu. Ya, di TikTok, di Instagram, macam-macam. Ini battlegroundnya ini di dalam negeri ya, antara sentimen ini, antara anak-anak muda ini yang sangat peduli terhadap Palestina dengan lobby, dengan Political Action Committee. Nah, Prof, seberapa besar persentasenya kalau kita bicara dari isu Israel-Palestina yang begitu seksi, yang dibicarakan banyak orang di berbagai kalangan ini, itu bisa menentukan pilihannya akan jatuh ke Donald Trump atau Kamala Harris? Nah, untuk orang Amerika sendiri sebetulnya nggak terlalu besar itu. Tidak terlalu besar? Nggak terlalu besar. Concern mereka itu apa sih? Ekonomi, gitu kan ya. Immigrations, pasti itu. Yang ditanyakan kan itu. Tax mereka nanti gimana, ya kan? Veteran nanti seperti apa, kan ya. Inflasi, kan gitu-gitu. Oke, jadi malah isu Israel-Palestina ini tidak sebegitu besar dampaknya kalau dari bagaimana pilihan untuk Donald Trump maupun Kamala Harris. Enggak besar. Begitu pula dengan isu yang membahas soal serangan Rusia pada Ukraina, akan sama nasibnya? Enggak terlalu besar juga. Sebagai bagian dari keseluruhan pertimbangan ya, dia nggak akan menduduki tempat yang sangat tinggi. Oke, karena ada dua perbedaan yang ekstrim juga, baik Donald Trump maupun Harris. Kalau Harris dia benar-benar akan membela Ukraina, menyatakan banyak pendapatnya, walaupun kita sebenarnya juga banyak yang mempertanyakan kalau aksinya bagaimana ya, Prof. Itu juga tidak begitu berpengaruh. Nggak akan terlalu besar. Ada, tapi nggak akan terlalu besar dibanding persoalan yang lain. Imigrasi, ekonomi, ya, lapangan kerja, ya. Hal-hal itu akan jauh lebih dominan, menentukan pilihan voters. Baik. Kemudian ada lagi kalau kita bicara soal Rusia Ukraina, kemudian Israel Palestina, Donald Trump itu selalu dicap kalau ia berusaha menyesuaikan diri dengan para diktator. Apakah ini bahkan sekarang malah mereka lebih tertarik untuk nggak usah ikut-ikutan, ya kan? Khusus untuk Donald Trump. Kita cukup memperkuat negeri kita untuk menjadi great again, menjadi strong again, itu bahasanya Trump ya. Tapi nggak perlu terlalu banyak ikut campur di Eropa khususnya. Tapi secara umum saya kira ya postur politik luar negerinya, geopolitiknya itu mungkin nggak akan terlalu banyak beda. Terutama di sang ini. Bahkan sekarang malah mereka lebih tertarik untuk nggak usah ikut-ikutan, ya kan? Khusus untuk Donald Trump. Kita cukup memperkuat negeri kita untuk menjadi great again, menjadi strong again, itu bahasanya Trump ya. Tapi nggak perlu terlalu banyak ikut campur di Eropa khususnya. Tapi secara umum saya kira ya postur politik luar negerinya, geopolitiknya itu mungkin nggak akan terlalu banyak beda. Terutama di sekitar kawasan
kita barangkali ya, dan juga begitupun di Timur Tengah ya Prof ya. Tapi Prof, kalau kita tarik ke Indonesia, apakah akan ada perubahan signifikan kalau seandainya Donald Trump yang kembali naik lagi atau Kamala Harris yang nanti akan menang untuk geopolitik yang ada di Asia Pasifik khususnya Prof? Saya kira nggak terlalu banyak ya. Mungkin yang paling signifikan barangkali nanti sikap terhadap persoalan Korea ya, Korea Utara ya, Utara Selatan. Kalau Trump kan ketemu sama dalam tanda kutip Presiden Korea nggak masalah gitu, ya kan? Kim Jong Un nggak masalah. Bahkan jabat tangan dan konflik mereda. Begitu Biden naik itu dilupakan kan gitu ya. Bahkan itu akan berubah. Kalau yang lain-lainnya barangkali nggak akan terlalu banyak beda. Dari sisi ekonomi barangkali ada masalah, ada dampak ya, karena Trump kan udah janji menaikkan tarif. Ya. Nah itu Prof, jadi kalau kita bahas soal Asia Pasifik, maka kita akan bahas juga pemirsa soal ekonomi. Kita akan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.